Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan dimanapun kita berada. Salawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh pendidikan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Teman-teman semua, generasi muda itu memiliki tanggung jawab yang besar nih. Apa sih tanggung jawabnya? Ternyata ada 2 tanggung jawab. Yang pertama, itu tanggung jawab kita menjaga keimanan. Dan yang kedua, tanggung jawab kita menjaga nilai budaya dengan baik. Nah, sebenarnya kedua tanggung jawab ini bisa berjalan bersamaan nih. Seperti kita selalu mengikuti modern tanpa kehilangan adab. Kita selalu mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan iman. Dan kita juga bisa aktif di media sosial tanpa melupakan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Karena menurut Islam, yang keren itu bukan siapa yang paling mengikuti tren, tetapi siapa yang paling baik akhlaknya. Teman-teman sekalian, hari ini tantangan generasi muda bukan hanya tentang ekonomi ataupun pendidikan, tapi juga tentang bagaimana moral kita. Banyak anak muda yang kehilangan arah karena terlalu sibuk mencari pengakuan. Kadang, seseorang rela melakukan apa saja demi viral dalam pengakuan. Padahal, popularitas itu sementara, sedangkan iman adalah pegangan hidup yang sesungguhnya. Disinilah pentingnya peran generasi muda. Kita bukan hanya penonton perubahan zaman, kita adalah penentu arah masa depan. Kalau generasi muda kuat imannya, maka bangsa ini akan kuat. Kalau generasi muda rusak akhlaknya, maka rusak pula masa depan masyarakat. Makanya, pemuda dalam Islam selalu punya posisi penting. Dalam sejarah Islam, banyak pemuda dipercaya memegang peran penting dalam dakwah dan perjuangan Islam. Ini membuktikan bahwa usia muda bukan penghalang untuk memberikan manfaat besar. Artinya, usia muda bukan hanya alasan untuk bermalas-malasan. Usia muda justru masa terbaik untuk berkarya dan memberikan manfaat. Merawat budaya juga kita bisa lakukan dengan hal-hal sederhana, seperti saling menghormati adat istiadat dengan baik, aktif pada kegiatan masjid, saling menjaga sopan santun, dan bangga terhadap budaya yang kita miliki. Bahkan sekarang dakwah itu sudah banyak dilakukan di media sosial. Terkadang banyak video atau konten negatif. Dan kenapa enggak nih kita itu juga mencoba membuat konten atau video dengan hal yang positif. Kita bisa membuat dakwah motivasi, menyampaikan pesan yang baik, dan juga dakwah-dakwah pendek yang bisa ditangkap atau dipahami oleh kalangan generasi muda seperti sekarang. Jangan pernah merasa takut bahwa diri kita itu kecil tidak bisa membawa perubahan. Terkadang perubahan besar itu muncul karena adanya hal sederhana. Dimulai dengan ada seseorang yang berani berbuat baik dengan dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Teman-teman, ada satu hal yang sering dilupakan anak muda hari ini nih, yaitu rasa bangga menjadi muslim. Padahal, kita tidak perlu malu menjadi muslim, karena itu bukan sesuatu hal yang harus disembunyikan. Kita tidak perlu malu memakai pakaian sopan, kita tidak perlu malu menjaga pergaulan, kita tidak perlu malu datang ke masjid. Karena kemuliaan seseorang bukan ditentukan oleh seberapa modern dirinya, tetapi seberapa dekat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu seperti cahaya.
Kalau kita jaga, hidup kita akan penuh arah. Tapi kalau kita dibiarkan redup, maka hidup akan mudah dipengaruhi hal-hal yang buruk. Oleh sebab itu, jangan biarkan hati kita kosong dari ilmu agama. Luangkan waktu untuk belajar, datang ke majelis Islam, banyak baca Al-Quran, dekat dengan lingkungan yang baik. Karena lingkungan juga sangat mempengaruhi masa depan seseorang. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang suka mengajak kepada kebaikan, maka kita juga akan terbawa baik. Dan sebaliknya, kalau kita hidup di lingkungan yang penuh dengan hal negatif, maka perlahan kita juga bisa ikut terbawa. Teman-teman, menjadi generasi yang menjaga keimanan, menjaga nilai budaya dengan baik, itu bukan sesuatu hal yang mudah. Karena terkadang kita itu dianggap sebagai seseorang yang kuno, dan juga terkadang kita dianggap sebagai seseorang yang terlalu serius. Tapi percaya deh, kalau kita selalu menjaga nilai kebaikan, itu tidak akan pernah merugikan diri kita sendiri. Jadilah generasi muda yang tidak hanya cerdas dalam teknologi, tetapi juga cerdas dalam spiritual. Jadilah generasi muda yang bermanfaat bagi lingkungannya. Bukan hanya generasi yang mengikuti tren dan melupakan nilai keagamaan dan juga budaya kita sendiri. Dan ingat, bangsa yang besar itu bukan hanya bangsa yang maju di dalam teknologinya, tetapi bangsa yang bisa menjaga moral, budaya, dan juga nilai keagamaannya. Sebelum saya akhiri, saya akan mengajak diri saya sendiri dan juga teman-teman sekalian, marilah kita saling menjaga sholat, menjaga akhlak, dan juga nilai baik, dan menjadi generasi yang bangga terhadap budaya, bangsa, dan juga keluarga. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.